Harga minyak mentah dunia anjlok lebih dari 3% setelah ketegangan antara Rusia dan Ukraina mereda. Harga minyak mentah turun usai Rusia menarik sebagian pasukannya di perbatasan Ukraina. Hal ini meredakan ketegangan geopolitik yang sebelumnya telah menaikkan harga minyak. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate merosot 3,6% menjadi $92,07 Amerika per barel, setelah jatuh hampir $5 Amerika per barel selama sesi perdagangan. Penurunan ini menjadi yang terdalam sejak tanggal 30 November tahun 2021. Aksi ambil untung dengan komoditas minyak tidak dapat dihindari setelah Rusia menyatakan beberapa pasukan mulai kembali ke pangkalan reguler mereka usai menyelesaikan latihan, ujar analis pasar senior Oanda untuk Amerika, Ed Moya dilansir Bloomberg, Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Harga minyak mentah global memang telah bergerak liar di tengah terpaan laporan tentang ketegangan di perbatasan Ukraina. Moya menilai, meski mulai mereda, tapi ketegangan di Ukraina masih terjadi yang bisa membuat harga minyak anjlok atau menguat hingga $10 Amerika per barel. Situasi Ukraina masih tetap tegang dan harga minyak bisa berayun kedua arah, menguat atau menurun hingga $10 Amerika per barel, tambahnya. Sebelumnya, harga minyak mentah dunia meningkat seiring dengan memanasnya ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina. Ketegangan geopolitik memang menjadi salah satu faktor paling mendasari kenaikan harga minyak dalam beberapa tahun terakhir. Adapun selain ketegangan geopolitik, peningkatan harga minyak mentah dunia juga turut dipengaruhi penurunan pasokan, seperti American Petroleum Institute, API, yang melaporkan pasokan minyak mentah Amerika turun sekitar 1 juta barel pada pekan lalu, begitu pula pada pasokan di Cushing, Oklahoma, pusat penyimpanan minyak terbesar di Amerika, turun sekitar 2,3 juta barel. Beberapa waktu yang lalu Rusia telah mengumumkan penarikan sejumlah tentaranya dari dekat perbatasan Ukraina. Namun, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menyatakan pihaknya belum bisa memverifikasi klaim Rusia itu dan menegaskan invasi terhadap Ukraina masih sangat mungkin terjadi. Dalam pidato terbarunya di Gedung Putih, seperti dilansir Associated Press dan Reuters, Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022, Biden menyatakan AS menyambut baik laporan soal penarikan tentara Rusia dari dekat perbatasan Ukraina itu, namun juga menegaskan bahwa klaim-klaim Rusia itu belum bisa diverifikasi kebenarannya. Itu akan baik, tapi kita belum memverifikasi itu, ujar Biden dalam pernyataannya pada Selasa, tanggal 15 Februari tahun 2022, waktu setempat. Lebih lanjut, Biden menyatakan Amerika masih menilai posisi tentara Rusia mengancam hingga kini. Dia bahkan mengatakan bahwa Amerika Serikat memperkirakan 150.000 tentara Rusia kini telah mengepung Ukraina, jumlah yang lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sekitar 100.000 tentara. Memang, analisis kita mengindikasikan bahwa mereka tetap berada dalam posisi yang sangat mengancam, cetusnya. Lebih dari 150.000 tentara mengepung Ukraina dan Belarus dan sepanjang perbatasan Ukraina, sebut Biden. Invasi tetap mungkin terjadi, tegasnya. Seperti diketahui bersama pada Selasa, tanggal 15 Februari tahun 2022, waktu setempat, pemerintah Rusia mengklaim telah menarik mundur sejumlah pasukan militernya di dekat perbatasan Ukraina untuk kembali ke pangkalan mereka. Kepala juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, menyatakan kepada kantor-kantor berita Rusia bahwa sejumlah pasukan yang dikerahkan ke dekat Ukraina telah menyelesaikan latihan mereka dan bersiap untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut. Rusia menyatakan akan melakukan segala daya untuk mencegah perang dengan Ukraina. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Federasi Rusia Valentina Matviyenko, Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022. Dewan Federasi Rusia adalah lembaga majelis tinggi dari Parlemen Rusia. Dalam sebuah wawancara dengan Parlemenskaya Gazeta Rusia, Matviyenko menyampaikan bahwa sikap Dewan Federasi Rusia telah ditentukan dengan jelas oleh pemimpin Rusia. Kami akan melakukan segalanya untuk mencegah perang dengan Ukraina, untuk memastikan bahwa itu tidak pernah dimulai. Tidak hari ini, tidak besok, tidak lusa, kata Matviyenko. Dia menambahkan, Rusia dan Ukraina memiliki sejarah yang sama selama berabad-abad, sebagaimana dilansir TASS.
Pikiran tentang perang adalah absurditas total bagi kami, imbuh Matvienko. Dia menambahkan, memang Rusia dan Ukraina sedang tidak menjalani masa-masa terbaik dalam suatu hubungan. Namun demikian, saya percaya bahwa masalah apapun dapat diselesaikan secara damai, melalui cara-cara diplomatik dan cara-cara politik, tutur Matvienko. Matvienko meyakini bahwa tidak ada alasan objektif untuk menuduh Rusia melakukan rencana agresif. Tidak heran bahwa topik serangan ke Ukraina, yang diembuskan oleh Barat dalam beberapa pekan terakhir, tidak memiliki bukti untuk mendukungnya, tidak ada yang lain selain teori, lanjut Matvienko. Menurutnya, kekuatan tertentu di Amerika Serikat dan Barat pada umumnya mendorong Ukraina untuk berperang dengan Rusia. Secara bersamaan, NATO telah memulai pengembangan militer di wilayah Ukraina. Angkatan bersenjatanya sedang dipompa dengan peralatan militer, amunisi, persenjataan termasuk yang ofensif, ujar Matvienko. Pasukan yang disebutkan di atas berharap untuk menciptakan sarang ketidakstabilan di dekat perbatasan Rusia. Strategi ini bukan hal baru bagi kami, imbuh Matvienko. Dalam situasi ini, lanjut Matvienko, akan logis bagi Rusia untuk mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan wilayah dan warganya, dan untuk memainkan seluruh ruang lingkup tindakan yang mungkin, politik, diplomatik, militer, dan informasi. Dan inilah tepatnya yang sedang dilakukan sekarang, tambahnya. Kekhawatiran atas dugaan persiapan Moskow untuk melancarkan invasi ke Ukraina semakin banyak disuarakan oleh Barat dan di Kiev baru-baru ini. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengecam tudingan tersebut sebagai eskalasi ketegangan yang kosong dan tidak berdasar. Peskov menekankan bahwa Rusia tidak menimbulkan ancaman bagi siapapun. Demikianlah rangkum berita-berita tentang eskalasi geopolitik Rusia-Ukraina. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk update video-video baru di channel ini.